Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Kampus Undip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri masjid ini untuk sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga keikhlasan niat kita menghadiri masjid ini melawan hawa nafsu, melawan rasa dingin, bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah yang harapan kita nanti bisa memberatkan timbangan di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir di masjid ini, Masjid Kampus Undip, bisa menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan umat Rasulullah yang nantinya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kali pertama ya saya hadir di sini. Insya Allah kita akan sesuai tadi yang disampaikan oleh panitia ya, atau takmir masjid, bahwasanya Rabu ini materinya adalah tazkiyatun nufus. Teringat sebuah kitab yang saya bawa ini ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau adalah seorang ulama bersama Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab bernama Tazkiyatun Nufus. Kitab yang banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita ya. Terutama di dalam memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari sebuah ayat atau surah yang tadi saya baca ya, di surah Asy-Syams. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah ataupun qasam paling banyak di dalam Al-Qur'an adalah di surah Asy-Syams yang tadi rakaat kedua saya baca. Karakter Allah ketika menggunakan qasam ataupun sumpah di dalam Al-Quran, ini menunjukkan setelah ada qasam atau sumpah itu ada informasi yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Contoh yang lain misalnya surah wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Setelahnya ayatnya sangat penting informasinya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, amal soleh, berwasiat kebenaran. Ini kan penting, harus kita ketahui. Di antara Allah menggunakan sekian banyak sumpah, yang paling banyak adalah di dalam surah Asy-Syams. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha
was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ada 11 sumpah yang Allah gunakan hanya dalam satu surat. Ini pastinya Allah ingin menyampaikan informasi yang sangat penting setelah sumpah-sumpah itu yang Allah gunakan di dalam surah Asy-Syams. Ternyata Allah menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya, mau membersihkan jiwanya. Kebalikannya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat rugi, binasa, rusak orang yang mengotori jiwanya. Mensucikan jiwa di dalam kajian Islam disebut dengan tazkiyatun nufus. Maka menjadi hal yang sangat penting kemudian untuk dipelajari kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk memotivasi ibadah-ibadah kita setiap hari dengan membersihkan hati-hati kita, membersihkan jiwa kita. Hati manusia ini kalau kotor, Pak, kalau berkarat, iya ada hatinya, tapi tidak bisa berfungsi. Sama dengan pisau. Pisau itu kan bisa digunakan ketika dia itu tajam. Tajam bisa digunakan, tapi kalau pisaunya itu berkarat, tumpul, iya namanya pisau, tapi tidak bisa digunakan untuk memotong dan lain sebagainya. Sama dengan hati manusia. Hati manusia itu kalau sudah tumpul, kalau sudah berkarat, dia namanya tetap hati, jiwa, tapi tidak bisa berfungsi. Ibarat orang kalau sholat itu ya, orang sholat ini kan menikmati sholatnya, menghadap kepada Allah, dia menikmati interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa menikmati sholatnya. Tapi ada orang yang tidak bisa menikmati sholatnya ketika hatinya sangat kotor gitu. Orang baca Al-Quran itu akan nikmat rasanya, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, surah demi surah dia baca. Nah, tapi ketika hatinya itu tidak bersih, hatinya penuh dengan kotoran, pastinya dia tidak bisa menikmati Al-Quran yang ia baca. Sayukianya manusia itu menikmati ibadahnya setiap hari, tapi karena hatinya kotor, hatinya penuh dengan dosa dan segala macam, akhirnya dia tidak bisa menikmati ibadah yang dia lakukan. Sholat tidak bisa menikmati karena tidak ikhlas karena Allah, ada riya di dalamnya, kan penyakit itu. Jangan tidak menikmati, diterima aja belum tentu. Sedekah harusnya menikmati sedekahnya, tapi karena di dalam dirinya hatinya kotor, tidak benar-benar ikhlas karena Allah, maka yang terjadi riya. Saya ini bersedekah dan seterusnya. Maka menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam mengkaji sebuah ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab ini, beliau menyampaikan pertama adalah tentang pentingnya ilmu dan belajar. Pentingnya ilmu dan belajar. Beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kita ini sama-sama datang ke masjid, sama-sama sholat subuh berjamaah, sama-sama duduk sila mendengarkan majelis ilmu, yang putra maupun yang putri. Ini pulang ke rumah, ini pahalanya beda-beda. Mengapa demikian? Sama-sama datang ke masjid, sama-sama sholat berjamaah, imamnya sama, rakaatnya sama, jumlahnya sama ya, sholat subuh, kemudian duduk sampai selesai di masjid ini, kemudian pulang ke rumah, itu pahalanya itu bisa jadi beda. Kenapa bisa demikian?
Karena yang satu tahu ilmunya, yang satu tidak tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya datang ke masjid dengan niat yang bagus. Sama-sama insya Allah semuanya niatnya bagus, niatnya baik. Tidak ada orang datang ke masjid niatnya tidak baik, itu enggak ada. Pasti niatnya baik. Datang ke masjid sama sholat subuh berjamaah, pahalanya sama sudah. Duduk di masjid sama-sama mendengarkan majelis ilmu, tapi kok pulang pahalanya beda. Karena yang satu tahu ilmunya, yang satu lagi tidak tahu ilmunya. Dia yang tahu ilmunya datang ke masjid, masuk masjid dia baca doa, setelah itu dia baca i'tikaf. Dalam hatinya dia mengatakan, saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu tidak membaca niat i'tikaf di dalam hatinya. Yang membaca niat i'tikaf begitu masuk ke masjid, duduk di masjid sampai dia pulang, apapun aktivitasnya ibadah. Dan setiap detik yang dia lewatkan pahala. Tapi yang tidak membaca niatul i'tikaf, belum dalam hatinya dia tidak membaca karena tidak tahu. Mau datang aja ke masjid, sholat, majelis ilmu sudah ritual biasa. Tapi dia tidak mengilmui. Oh, orang kalau datang ke masjid itu diupayakan membaca doa i'tikaf agar apapun yang dia lakukan, setiap detik yang dia lewatkan di masjid ibadah. Beda apa sama pahalanya? Beda. Kenapa bisa berbeda? Karena yang satu tahu ilmunya, yang satu tidak tahu ilmunya. Maka yang di sini bisa jadi pulang ke rumah pahalanya tidak sama. Modalnya sama karena niat yang ikhlas, tapi pulangnya bisa jadi berbeda. Yang satu punya ilmu, yang satu tidak. Yang punya ilmu membaca doa i'tikaf dalam hati, selama dia di masjid, yo sholat, yo baca aurat, yo baca wirid dan segala macam, pahala dia dapat, ibadah dia dapat. Yang satunya tidak, karena tidak diilmui. Maka yang penting ditulis oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya adalah Fadilatul Ilmi wa Ta'allumi, keutamaan ilmu dan belajar. Nah, maka sangat berbeda sekali orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sama-sama sholat, yang satu tahu ilmunya, yang satu tidak tahu ilmunya, pastinya juga pahalanya juga berbeda. Bahkan setiap amal ibadah apapun kita harus mengilmuinya. Gitu kan. Nah, tidak sembarangan, apalagi agama ini kan dibawa atas dasar ilmu. Tidak sembarangan dan harus tahu dari mana ilmu itu kita dapat. Nah, seorang ulama zaman dulu itu sangat berhati-hati terkait keilmuan. Sangat berhati-hati. Silsilah ilmu itu sangat penting, diperhatikan oleh para ulama zaman dahulu. Nih, zaman sekarang saja belajarnya bisa lewat YouTube, lewat internet segala macam. Zaman dulu tidak. Orang kalau belajar Imam Al-Bukhari ketika mau mentasheh hadis yang beliau riwayatkan itu harus berjalan kemana dia tempuh perjalanan itu untuk mendapatkan satu silsilah riwayat hadis itu. Itu beliau lakukan. Kenapa? Karena sangat pentingnya sebuah silsilah keilmuan. Tidak sembarangan. Nah, ulama zaman dulu itu ada yang bekerja sebagai nasakhun. Nasakhun itu adalah orang yang menyalin kitab. Misalnya ini kitab aslinya ditulis oleh Ibnu Rajab, itu kan tulisannya kadang-kadang tidak bagus. Tulisan zaman dahulu, ya. Nah, dalam sekarang disebut dengan ilmu filologi yang membahas tentang naskah-naskah kuno. Tulisannya kadang-kadang tidak beratur segala macam. Ada orang tugas pekerja itu menyalin kitab. Disalin satu kalimat sampai satu kitab selesai, ditumpuk dijual oleh percetakan. Kalau sekarang dulu kan tidak ada percetakan. Dan Imam Al-Ghazali bekerjanya salah satunya seperti itu. Pernah bekerja sebagai penyalin kitab. Dia
di sebuah rumah seorang saudagar kaya, dia jual kitab dan mempekerjakan orang yang menyalin kitab-kitab para ulama. Satu salinan dijual sama dia dapat untung. Satu salinan seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh salah satu ulama dalam rangka menjaga silsilah ilmu, itu ada sebuah naskah kuno ditulis dengan tulisan yang namanya kitab zaman dulu kan kertasnya tidak zaman seperti zaman sekarang, tebal-tebal. Itu yang pas buka kitab seperti ini, ada lalat atau nyamuk bersinggap di dalam lembaran kitab, ditutup sama mualifnya. Begitu dibukakan depak itu, Pak. Tahu depak ya? Depak itu apa bahasanya? Membekas. Begitu ditutup seperti ini, dibekalian bekas itu. Ya bekas lalat atau nyamuk ada depak ini ngono lho, Pak. Ada bekasnya di situ. Orang yang bekerja sebagai penyalin kitab, ya ngono kuwi digambar. Sampai tulisannya, sampai bentuk lalatnya itu ditulis sama dia. Kenapa? Dia khawatir kalau itu bagian dari yang disampaikan oleh mu'alif yang pertama. Gitu. Sampai dia khawatir jangan dia tinggalkan satu coretan pun dalam kitabnya asli, harus ditulis di dalam kitab salinannya. Kenapa? Dia khawatir kalau tidak ditulis jangan-jangan itu hal yang disampaikan juga sama mu'alifnya gitu. Sehingga bekas lalatnya, bekas apapun yang ada di situ semuanya dituliskan. Itu bentuk atau upaya para ulama kita zaman dahulu itu ingin memurnikan benar-benar, mengautentikan benar-benar keilmuan dari sanad-sanad sebelumnya. Nah, maka sangatlah penting untuk kemudian dipelajari keadaan ilmu. Dalam sebuah bait Ibnu Ruslan menyampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibnu Ruslan ini dalam kitab namanya Matnuz Zubad itu menyampaikan hal seperti itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap manusia yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya semuanya ditolak. Mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bahaya. Kita capek-capek ibadah tapi tidak diilmui, ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang paling sekarang kita dambakannya, sudah kurang lebih 2 tahun tidak ada yang berangkat haji. Itu kan saking ulama kita menjaga kualitas haji umatnya itu, ada namanya manasik, biar tahu ilmunya haji. Oh, waktu lintar jumroh itu seperti apa, diajari. Oh, waktu tawaf itu bagaimana, sa'i itu doanya apa saja, itu kan diajari. Oh, kapan membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kapan menginap di Mina, kapan mengambil batu untuk lintar jumroh. Itu semuanya diajarkan. Kenapa? Betek-betek biar tahu ilmunya ibadah haji. Bayari larang, antri ini suwe, sampai sana kok ya ora iso. Kan mesakihan begitu. Artinya upaya dari ulama-ulama kita lewat pemerintah mungkin ya. Nah, kemudian dibentuklah manasik haji, dilatih haji, baca doa segala macam. Nek enggak hafal maca. Jangan kemudian Ustaz kalau saya enggak hafal doanya bagaimana? Ya dibaca, maca wae ora iso. Wis doa sakarepmu sing iso nih. Tapi lantas jangan kemudian ya Allah, kau tahu yang ku mau. Jangan. Ini doa enggak modal. Doa berdoa yang benar. Nah, nanti di bab berikutnya itu ada ya tentang apa namanya doa ya. Nah, jadi menjadi hal yang sangat penting apapun yang kita lakukan kita dasari dengan keilmuan. Yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini adalah tentang ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Ini juga luar biasa pentingnya dalam agama kita.
Seorang ulama bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab namanya Al-Hikam, kumpulan hikmah-hikmah. Saya tadi pas masuk ke sini saya lihat ada Al-Hikam gitu ya, kajian Al-Hikam luar biasa. Di dalam kitab itu Ibnu Athaillah ini mengutip sebuah kalimat yang sangat menarik. Salah satunya adalah min alamatin najahi fil nihayat ar-ruju'u ila Allahi fil bidayat. Ini ada di dalam kitab itu ya. Nanti ketika mungkin pas waktunya akan disampaikan oleh pematerinya. Min alamatin najahi fil nihayat, di antara tanda-tanda kesuksesan di dalam akhir pekerjaan. Min alamatin najahi fil nihayat, di antara tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan sebuah pekerjaan di akhir nanti, ar-ruju'u ilallahi fil bidayat, kembali kepada Allah di awal suatu pekerjaan itu. Akhir pekerjaan kita bisa dikatakan sukses. Salah satu cirinya, tandanya, alamahnya adalah di awal pekerjaan itu kita kembalikan kepada Allah. Ini kan tentang niat pekerjaan kita itu, yang kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan itu, padahal sangat penting. Dalam kitab An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam kitabnya, dalam kitabnya An-Nawawi, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis, itu hadis pertama yang ditulis apa? Yang dikutip sama Imam An-Nawawi di dalam kitab itu, yang mungkin Bapak Ibu juga saya kira hafal semuanya ya, tentang niat. Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba, dan seterusnya. Itu beliau tulis, beliau kutip, diletakkan di hadis pertama di kitab Arba'in An-Nawawi tentang niat. Sesungguhnya amal-amal adalah tergantung niatnya. Pada zaman dulu kan waktunya saatnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orientasi hijrahnya sahabat kan tidak sama itu. Orientasinya ada yang ingin mendapatkan istri, ingin mendapatkan, dan seterusnya. Akhirnya adalah hadis seperti itu. Bahwasanya yang barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia, ya dia dapat dunia. Tapi kalau hijrahnya untuk akhirat, dia juga mendapatkan akhirat, dan seterusnya. Sama. Bapak Ibu ketika hadir di masjid ini niatnya baik, mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala lewat sholat berjamaah, lewat menghadiri majelis ilmu. Insya Allah dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhlasul niyah itu sangatlah penting di dalam agama kita. Ibadah kalau ditunjukkan niatnya, itu kan bisa kadang-kadang mengurangi keikhlasan kita. Ada orang itu bersedekah, disebut namanya misalnya, telah diterima sedekah renovasi musola atau masjid dari Bapak A sebesar 350.000 rupiah. Jamaahnya mengatakan, sedekah kok disebut namanya. Diterima oleh Bapak B sedekah untuk renovasi masjid 500.000 rupiah. Yang tadi 350 agak minder kan gitu akhirnya. Yang jamaahnya mengatakan, masih disebut lagi. Yang ketiga, sedekah diterima oleh Bapak hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Dia mengatakan, harusnya seperti itu. Hamba Allah, itu saya itu. Nah ini kan sama saja.
Nah, disebutkan hamba Allah, tapi dia mengatakan, oh itu hamba Allah yang benar itu seperti itu. Nah itu saya. Nah ini kan sepele, tapi kadang-kadang pelajarannya banyak sekali. Nah, kalau bapak ibu kuat bisa menahan hatinya untuk tidak bisa sombong atas apa yang jenengan lakukan, sebut nama tidak apa-apa, untuk memotivasi yang lainnya. Tapi kalau tidak kuat hatinya, tidak bisa memanajemen hati jenengan, mintalah jangan disebut namanya. Semuanya tergantung diri kita masing-masing. Karena kan yang tahu kuat dan tidaknya ya diri kita, kan gitu. Kalau diri kita kuat, monggo tidak apa-apa. Mau saya niatnya untuk memotivasi yang lainnya, silakan, bagus. Yang lainnya termotivasi. Tapi kalau dia niatnya, nanti nama saya disebut gini, wah, bisa mengurangi kualitas sedekah kita. Gitu. Sholat pun sama. Sholat, mentang-mentang sholat di depan mertuanya, di rumah mertuanya, bajunya yang bagus, bacaannya difasih-fasihin, ayatnya dibaca panjang-panjang misalnya, sampai di tengah-tengah lupa ya nggak bisa melanjutkan misalnya. Sementara kalau sholat di rumah sendirian, wudunya tidak bener, pakai kaos oblong, yang burine ono tulisannya coblos nomor 1 misalnya. Nah ini kan ya, bagaimana keikhlasan niat kita? Nah ini yang kemudian menjadi perhatian ya kita untuk memikhlasun niat fil ibadah, mengikhlaskan niat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama kan bersepakat amal ibadah itu diterima karena ada dua. Yang pertama ikhlasun niat, ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua mutaba'atul rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikhlas niat ibadah, tapi tidak mutaba'ah dengan Rasulullah, ya tidak diterima ibadahnya. Sholat 4 rakaat, dia ikhlas, wah saya sholatnya tak tambahi 2 rakaat isya'nya, jadi 6 rakaat biar pahalanya tambah. Ya kan gak benar. Mentang-mentang kalau 4 rakaat pahalanya sekian, tambah lagi, kan tidak mengikuti Rasulullah, ya tidak diterima sholatnya. Ada orang melakukan ibadah safar, perjalanan, kan dalam fikih Islam boleh dijaga sholatnya, boleh dikosor, kan begitu. Oh zuhur dengan asar jamak terkait waktu dilakukan di sholat zuhur atau dilakukan di sholat asar. Kalau dilakukan di sholat zuhur namanya jamak takdim, kalau dilakukan di sholat asar namanya jamak takhir. Dia dilakukan di sholat zuhur, oh jamak takdim, tahu. Ternyata boleh dikosor, oh hitungan sholat boleh 4 jadi 2. Jadi kalau zuhur dan asar, zuhur 2 rakaat 4 2, asar 2 rakaat menjadi 4 rakaat, selesai salam sudah. Ini mengikuti Rasulullah. Tapi ada orang sholat jamak ataupun kosor tidak mengikuti Rasulullah. Maghrib dengan isya dijamak dan dikosor, dilakukan di sholat maghrib jamak takdim. Oh awalnya 3 rakaat jadi 1,5 misalnya. Nah ini kan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Kan begitu. Oh subuh wis dijamak bi duha misalnya, dijamak bi duha dikosor meneh jadi 1 rakaat misalnya. Nah ini kan iya dia ikhlas tapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Diterima enggak ibadahnya? Ya tidak. Maka harus ikhlas dan mengikuti petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering saya sampaikan, fungsi niat penting ini. Kita dari tadi pentingnya niat, kita harus tahu fungsinya niat. Tidak kalah penting. Di kajian manapun pasti saya sampaikan pentingnya, fungsinya niat. 1, niat itu membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Ya, fungsi yang pertama hanya ada 2 Pak. Ya, hanya ada berapa? 2. Wonten kalih tok mawon. Yang pertama niku membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Kuwi niate.
Ada orang habis perjalanan panas, olahraga atau apalah ya, jalan yang panas, sampai di masjid situ di tempat wudhu, mana sana ya tempat wudhu, buka keran, dia membasahi muka, membasahi tangan, semuanya seperti keadaan berwudhu, tapi tidak diniati wudhu. Dapat ibadah wudhu apa tidak? Tidak. Iya, mukanya basah, tangannya basah, sebagian rambut kepala basah, kakinya basah. Lawang persis koyok wudhu, tapi kan tidak niat berwudhu, niatnya ben seger berjalan-jalan panas. Yo basah, tapi tidak dapat pahala berwudhu. Maka niat itu membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Sama-sama bersedekah keluarnya 100.000. Yang satu diniatkan ibadah, yang satu niatnya karena tidak karena Allah, yang satu mendapatkan pahala ibadah, yang lainnya tidak. Karena membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama sholat, sama-sama datang ke masjid. Misalnya nih, bapak ibu duduk di masjid. Duduk di masjid jam 8 pagi. Ada orang datang ke masjid sholat 2 rakaat. Kira-kira bapak ibu bisa tahu itu sholat apa? Nah, itu lah. Jadi niat fungsinya pertama tak sampaikan, membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Yang kedua ini membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Hanya ada dua. Membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah, yang pertama. Yang kedua, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Bapak ibu duduk di masjid jam 8 pagi. Ada satu orang datang ke masjid sholat 2 rakaat. Kira-kira bapak ibu tahu dia itu sholat apa? Tidak tahu. Bisa saja sholat duha, ya, bisa saja sholat isyraq, bisa saja sholat tahiyatul masjid, bisa saja sholat subuh ning kawanan. Oh, sama-sama 2 rakaat. Oh, jenengan juga ngrungokke niate koyo apa kan? Apa niate baca keras-keras kan? Ya tidak, di dalam hati dia baca. Gerakannya sama, salam iki yo padha, takbir yo persis. Sama-sama 2 rakaat, kita tidak tahu dia sholat apa. Bisa saja sholat duha 2 rakaat terus pergi. Bisa saja sholat tahiyatul masjid, sholat li syukuril wudu, gitu. Bisa juga sholat subuh ning kawanan. Jam 8 di masjid sholat 2 rakaat. Kita kan tidak tahu. Wong sholatnya sama-sama 2 rakaat, takbirnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, salam itu podo. Yang bedakan apa? Niatnya. Maka niat fungsi hanya ada 2. Satu, membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Yang kedua, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ini yang membedakan. Sama-sama duduk di masjid ini, yang datang satu niatnya, oh saya ingin mendengarkan majelis ilmu. Ada yang lain misalnya, oh saya biar dikatakan seneng ngaji misalnya. Oh kita kan tidak tahu. Pembabakan hati, yang tahu adalah jenengan masing-masing. Nah itu, maka itulah ikhlasun niyah. Maka Imam Ibnu Athaillah menyampaikan tadi di awal, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Di antara tanda-tanda kesuksesan, sukses di dalam akhir suatu pekerjaan adalah ar-ruju' kembali ilallahi kepada Allah fil bidayah, di awal pekerjaan kita. Bapak Ibu ketika mengawali sebuah aktivitas apapun itu, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di akhirnya bisa dikatakan ibadahnya, aktivitasnya menjadi aktivitas yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa biasanya? 5:30. Alhamdulillah. Karena pertama ya saya tanya dengan Pak Tamirnya terlebih dahulu.
kepareng matur dalam aslinipun Ahmad Syarifuddin nggih. Aslinipun dari Demak. Demak niku mriku nggih. Sing caket Kudus mriku Demak nggih. Mapanipun nggih mriku Meteseh Tembalan. Beberapa waktu didhawuhi kali pihak takmir untuk membantu ada majelis setelah pada subuh di hari Rabu. Nggih, insyaallah menawi sehat insyaallah hadir. Alhamdulillah, walaupun sedikit pilek dari suaranya saja kedengaran, tapi insyaallah untuk menyambung tali silaturahmi antara saya dengan Bapak Ibu lewat majelis ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi keikhlasan niat kita menghadiri majelis, mengikuti majelis bisa dicatat sebagai amal ibadah yang nantinya pastinya mendapat harapan kita semuanya bisa memberatkan timbangan yaumul qiyamah. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.